Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan. Orang jahat memberimu pengalaman. Orang terburuk memberimu pelajaran. Dan orang terbaik memberimu kenangan. Dalam hidup, kita akan dipertemukan dengan berbagai macam wajah. Ada yang datang membawa senyum, ada pula yang datang membawa luka. Namun, semuanya tak pernah hadir tanpa alasan, karena Tuhan tak pernah keliru dalam menempatkan seseorang dalam kisah hidupmu. Pernahkah kamu merasa disakiti oleh orang yang kamu percaya? Atau justru menemukan kebahagiaan dari seseorang yang tak pernah kamu duga? Video ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang hadir untuk sebuah alasan yang lebih dalam. Orang baik memberimu kebahagiaan. Ada manusia yang kehadirannya seperti cahaya pagi, hangat, tenang, dan tak pernah menyilaukan. Mereka tak selalu datang dengan janji manis, tapi perilakunya membuat hati merasa nyaman. Dalam kebersamaan yang sederhana, mereka menghadirkan kebahagiaan tanpa syarat. Tak banyak bicara soal cinta, tapi tindakan mereka mencerminkan ketulusan. Dari mereka, kita belajar bahwa syukur bukan tentang hal besar, tapi tentang detik-detik kecil yang terasa utuh saat dijalani bersama seseorang yang tulus. Ketika mereka pergi, tak ada amarah, hanya rindu yang bergetar di dada. Bukan luka yang ditinggalkan, melainkan kenangan yang membekas indah dalam ingatan. Kita sadar, tidak semua kebahagiaan harus memiliki akhir bahagia. Terkadang, kebahagiaan sejati justru hadir dalam momen-momen singkat yang cukup dikenang tanpa harus dimiliki selamanya. Orang-orang seperti ini tak butuh gelar istimewa dalam hidup kita, karena mereka telah menjadi alasan diam-diam mengapa kita pernah tersenyum tanpa alasan. Orang jahat memberimu pengalaman. Dalam perjalanan hidup, kita tak selalu dipertemukan dengan mereka yang lembut dan hangat. Ada yang datang membawa duri, bukan bunga. Mereka menyakiti, mengkhianati, bahkan meruntuhkan harapan yang telah kita bangun dengan penuh keyakinan. Tapi justru dari tangan mereka lah, kita belajar bagaimana membangun pagar pertahanan. Dari ucapan yang menusuk dan sikap yang mematahkan, kita mulai mengenal batas. Luka yang mereka tinggalkan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tak sembarangan membuka hati di masa depan. Mereka tak memberi kasih, tapi membuka mata kita tentang siapa yang layak diberi ruang. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua senyum adalah tanda kebaikan, dan tidak semua dekat itu benar-benar peduli. Di balik rasa sakit yang menyiksa, ada kekuatan yang tumbuh perlahan meskipun tak terlihat. Dan pada akhirnya, kita menyadari orang-orang jahat tak sepenuhnya merusak. Kadang mereka hanya dikirim untuk membentuk kita menjadi lebih waspada,
lebih kuat, dan lebih tahu caranya bertahan meskipun sendirian. Orang terburuk memberimu pelajaran. Terkadang, pelajaran paling berharga datang dari mereka yang paling menyakitkan. Bukan sekedar menyakiti hati, tapi juga meruntuhkan kepercayaan, mencabik-cabik harga diri, hingga membuat kita mempertanyakan arti diri sendiri. Mereka hadir bukan sebagai teman perjalanan, melainkan ujian yang dikirim semesta agar kita benar-benar belajar membedakan mana cinta dan mana racun yang menyamar. Mereka bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga membuka jendela kesadaran bahwa tidak semua orang yang mendekat ingin menetap, dan tidak semua yang memeluk berarti ingin menjaga. Dari orang-orang seperti ini, kita dipaksa mengenali sisi rapuh dalam diri kita yang selama ini kita abaikan. Kita belajar bahwa tak semua kesalahan bisa diperbaiki, tapi bisa dicegah agar tak terulang. Mereka mengajari kita cara berdiri sendiri setelah dijatuhkan, cara percaya diri setelah dihina, dan cara mencintai diri sendiri setelah diremehkan. Dalam diam, kita mengucap terima kasih, bukan karena mereka baik, tapi karena tanpa mereka, kita tidak akan tahu betapa berharganya menjadi kuat tanpa kehilangan arah. Orang terbaik memberimu kenangan. Ada sosok yang hadir tidak untuk dimiliki selamanya, tapi cukup untuk dikenang seumur hidup. Mereka datang seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang, membawa kehangatan, membangunkan hati yang nyaris beku, dan menyalakan kembali nyala harapan yang hampir padam. Kata-katanya sederhana, tapi membekas. Senyumnya tak biasa, tapi menenangkan. Mereka tidak banyak menjanjikan, namun dalam kebersamaan yang singkat, mereka menjelma sebagai rumah bagi jiwa yang lelah. Kita merasa utuh, meski tahu bahwa kebersamaan itu mungkin tak akan bertahan lama. Ketika mereka pergi, tidak ada kebencian yang tersisa, hanya diam yang syarat makna dan kenangan yang tak mau hilang. Mereka menjadi bagian dari cerita yang selalu kita ulang diam-diam, bukan karena kita belum bisa melupakan, tapi karena kisahnya terlalu indah untuk dilupakan. Dan setiap kali kita mengenang mereka, ada senyum kecil yang terbit tanpa sadar, seolah jiwa kita sedang berterima kasih karena pernah dipertemukan dengan seseorang yang meski tak bertahan, pernah membuat kita merasa hidup sepenuhnya. Jangan pernah menyesali siapa yang pernah hadir. Hidup bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi tentang siapa yang datang membawa perubahan, sekecil apapun itu. Tak semua yang singgah harus dimiliki, dan tak semua yang hilang harus disesali. Setiap pertemuan, sekalipun singkat, membawa pesan yang tersembunyi di antara detik-detik kebersamaan. Kadang mereka datang hanya untuk membuka mata kita, memperluas pandangan, dan mengajarkan sesuatu yang tak bisa kita pahami sendirian. Mungkin mereka pergi tanpa penjelasan, tapi hadirnya sudah cukup
untuk membuat kita menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi justru dari sanalah kita belajar betapa berharganya apa yang pernah kita miliki. Rasa hampa setelah ditinggal bukan untuk diratapi selamanya, tapi untuk direnungi, agar kita tahu bagaimana mencintai dengan lebih bijak, menjaga dengan lebih tulus, dan merelakan dengan lebih ikhlas. Jangan sesali mereka yang pernah menjadi bagian dari kisahmu, karena meski tak lagi berjalan bersama, jejak mereka telah membentuk jalanmu hari ini. Dan dalam sunyi yang dewasa, kita mulai mengerti bahwa tak semua orang ditakdirkan untuk tinggal, tapi semua yang datang pasti punya tujuan. Tidak ada yang datang secara kebetulan. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita datang dengan alasan yang tak selalu bisa segera dimengerti. Mungkin mereka datang untuk menguatkan atau justru mengguncang. Ada yang memberi pelukan, ada pula yang memberi luka. Tapi satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka hadir secara kebetulan. Semesta tak pernah salah tulis, dan takdir tak pernah salah alamat. Bahkan pertemuan yang terasa tak penting pun seringkali menyimpan pelajaran paling dalam yang baru kita sadari ketika waktu telah berjalan jauh ke depan. Kita hanya perlu belajar melihat dengan hati, bukan sekedar dengan logika. Karena banyak hal dalam hidup ini tidak untuk dipahami secara cepat, tapi untuk direnungi secara perlahan. Jangan terburu-buru menyalahkan takdir, sebab apa yang hari ini terasa menyakitkan bisa jadi adalah proses pemurnian yang kita butuhkan. Tugas kita bukan untuk mengutuk kehadiran siapapun, melainkan memahami kenapa mereka muncul di bab tertentu dari hidup kita. Dan seiring waktu, kita akan tahu bahwa setiap pertemuan, sekacau apapun bentuknya, adalah bagian dari skenario indah yang sedang ditulis oleh tangan yang tak pernah keliru. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Hidup ini seperti buku yang terus terbuka, ditulis dari pengalaman, dan dibaca melalui rasa. Setiap orang yang kita temui adalah paragraf baru yang membawa alur dan arti. Ada yang menjadi bab kebahagiaan, ada pula yang menjadi catatan tentang kekecewaan. Namun tak satu pun layak disalahkan, karena setiap cerita punya perannya sendiri dalam membentuk siapa kita hari ini. Bahkan mereka yang menyakiti memberi kita keberanian untuk menyembuhkan diri, dan mereka yang mengecewakan memberi kita alasan untuk lebih menghargai ketulusan. Menyalahkan orang lain hanya akan membuat kita terjebak dalam lembaran yang sama, tanpa pernah mampu berpindah ke halaman berikutnya. Padahal kehidupan adalah proses memahami, bukan menghakimi. Kita dituntut untuk belajar, bukan terus mengulang. Maka lihatlah ke belakang bukan dengan dendam, tapi dengan kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang bersedia belajar dari setiap luka, bersyukur atas setiap tawa, dan tetap melangkah
meski pernah jatuh. Tak semua yang datang akan tinggal selamanya, dan tak semua yang menyakitimu harus kamu benci. Karena pada akhirnya, semua orang adalah guru dalam hidupmu. Jangan salahkan mereka, tapi terima, pelajari, dan jadilah dirimu yang paling kuat.